Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi bagi kita sekalian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari Minggu yang pertama di tahun 2021 saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan Ia nyatakan kepada kita umatnya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema Kita Milik Allah, sambil memuliakan namanya yang kudus dengan pujian Sungguh Indah Kabar Mulia. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap perilaku, pikiran dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan bermohon. Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu,
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita bermazmur. Kita bermazmur dengan dituntun Mazmur pasal 147, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 147, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, Dengan segala firman-Nya pelari, Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang dapat berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, agungkanlah Dia, hai seluruh dunia, karena kasih-Nya besar. Pujilah haleluya. Puji puang emin tuna bangsa, lami pakalabi emin tutolino, sundun masina puang. Puji mi haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Bacaan yang kedua Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan di hari Minggu ini. Atas perkenan Tuhan bagi kami, sehingga kami diperkenan oleh Tuhan menikmati persekutuan dengan Tuhan di hari yang ketiga di tahun 2021 ini. Dan kami bersama-sama datang kepadamu, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, untuk menyembah Engkau. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak lewat begitu saja, melainkan tetap mengambil bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan melanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Amin. Kurre sumanga puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita milik Allah. Itulah yang menjadi penekanan kita pada hari ini. Kita milik Allah. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa siapakah kita yang dimaksudkan di sini? Ya, apakah dalam pengertian hanya kita? Ya, atau siapakah yang dimaksud? Ya, dan memang Bapak Ibu Saudara-saudara tak dapat disangkal bahwa ya sampai saat ini masih ada klaim seperti itu. Ya, bahwa hanyalah kita yang menjadi milik Allah, yang lain bukan milik Allah. Ya, kalau berbicara dengan kita di sini, ya selain berbicara secara khusus dan juga berbicara secara umum. Ya, dan gambaran secara umum ialah bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah sendiri. Bukan milik siapa-siapa atau milik kuasa-kuasa yang lain. Ya, mengapa demikian? Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui sendiri bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaannya sendiri, dan Ia berkuasa atasnya. Ya, terlebih khusus kepada kita manusia secara umum, ya diberikan tugas dan tanggung jawab yang cukup mulia. Ya, tidak seperti ya ciptaan Tuhan yang lain. Ya, tentu dengan maksud supaya manusia memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam segenap hidupnya. Jadi tidak ada satu iota pun hidupnya itu dia sia-siakan untuk yang lain, tetapi untuk memuliakan Tuhan, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sayang dibalik sayang bahwa ya manusia itu tidak mau lagi ya bersekutu dengan Tuhan dan melakukan penolakan ya terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup. Nah, penolakan inilah yang membuat manusia tidak dapat, ya bukan lagi tidak sanggup, tetapi tidak dapat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah realitanya. Manusia yang adalah milik Tuhan itu tidak sanggup lagi atau tidak dapat lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena sudah ada sekat. Sudah ada yang membatasi, dan yang membatasi itu adalah dosa. Ya, dan manusia merasa sudah nyaman dengan keadaan itu. Ya, sekalipun manusia ada kesadaran dalam dirinya ya bahwa ia sudah salah jalan dan mau membalikkan arah ke jalan yang salah itu,
Tetapi justru sebaliknya apa yang terjadi? Yang didapatkan bukan kebenaran, bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi yang didapatkan adalah ketidakbenaran dan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita sudah pernah mendengarkan ilustrasi seorang yang terjerat ke dalam lumpur. Ya, orang yang terjerat ke dalam lumpur, yang menyadari bahwa ia sudah berada dalam kubangan lumpur, ia tentu mau supaya ia keluar dari lumpur itu sendiri. Ya, tetapi apa kata orang, seperti orang katakan, apa daya tangan tak sampai. Dan ketika manusia itu mau membebaskan diri dari lumpur itu, bukan ia semakin naik ke permukaan, tetapi justru sebaliknya, semakin tenggelam dan terus tenggelam. Ya, lalu kemudian lenyap. Tidak kelihatan lagi. Nah, dalam keadaan seperti itu, seorang yang masuk lumpur tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan pertolongan dari luar. Ya, ia membutuhkan pertolongan dari luar. Bukan orang yang sedang di dalam lumpur. Ya, karena kalau ia masuk ke dalam lumpur, ia pun juga tidak bisa menolong dirinya sendiri, termasuk orang yang sedang terjerat dalam lumpur itu. Membutuhkan orang lain, membutuhkan orang yang kuat. Ya, yang saya mau katakan ialah bahwa semakin manusia itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan semakin ia selamat, tetapi semakin ia binasa. Demikianlah keadaan manusia secara umum. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini selamat dari lumpur dosanya yang sedang menggerogoti dirinya? Ya, tidak ada jalan lain. Tuhan harus datang ke dalam dunia. Tuhan harus datang ke dalam dunia. Ya, bukan mengulurkan tongkat. Ya, supaya ya manusia yang sedang dikuasai oleh lumpur dosa itu naik ke atas. Tidak. Ya, tetapi ia sendirilah yang datang. Ia datang ke dalam dunia, bergumul dengan manusia, dengan penderitaan manusia, lalu dengan susah payah ia mengangkat manusia itu dari lumpur. Ya, dan ketika ia datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari lumpurnya, ternyata ya sebagaimana yang kita ketahui bersama, manusia tidak semua menyambut kehadirannya itu, lalu kemudian bersyukur atas pertolongannya. Yesus sudah mengulurkan tangan, anakku, peganglah tanganku, supaya aku menarik engkau dari lumpur dosamu. Ya, tetapi manusia mengatakan tidak. Aku sudah aman.
Aku sudah berada pada zona yang aman. Ya, padahal Bapak Ibu saudara-saudara, ya manusia tidak menyadari ia berada dalam zona kehancuran, kebinasaan. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan seperti itu, Yesus tahu, Yesus mengerti, Yesus memahami, ya, bahwa di balik orang yang menolak dia masih ada orang lain yang mau menyambut dia, dan ia tahu siapa-siapa itu. Ya, lalu kemudian ia memilih. Ia memilih orang-orang itu keluar dari zona yang tidak nyaman, zona kebinasaan. Ya, lalu kemudian ia tetapkan, ia tentukan, ia pisahkan. Dan siapa yang dimaksudkan itu ialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bukan hanya kita yang ada di gereja Toraja, bukan hanya pada gereja-gereja tertentu, ya, tetapi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kaitan dengan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tak dapat disangkal bahwa ya sampai saat ini masih ada ya orang-orang tertentu yang mengklaim diri ya bahwa organisasi mereka lah yang diperkenan oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan itu. Ya, kalau ada orang yang mengklaim dirinya seperti itu, ini kita harus berhati-hati, jangan percaya dengan itu. Karena apa? Bukan organisasi gereja yang menyelamatkan, atau bukan orang tertentu yang menyelamatkan. Kalau memang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia, ya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Untuk apa? Ya, karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sebagai milik Allah yang secara khusus, yang Tuhan sudah tentukan secara khusus atau secara spesial untuk maksud Tuhan tertentu. Jadi pilihan Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi miliknya itu bukan ya tanpa maksud Tuhan. Ada maksud yang sangat mulia. Ya, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam bahan utama kita pada hari ini, bahwa ia datang untuk memilih, memanggil dan memilih kita untuk menjadi miliknya, supaya miliknya yang secara khusus ini menata hidupnya secara kudus, menata hidupnya tanpa cacat, ya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari mana ia dipanggil dan dipilih dan menjadi milik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipilih di dalam dunia ini, tetapi Yesus katakan bukan dari dunia ini. Tidak langsung ditempatkan di sorga, tetapi lalu kemudian ya Tuhan kembali menempatkan kita ke dalam dunia ini, supaya kita menjadi umat yang kudus, menjadi umat yang spesial, menjadi umat atau menjadi miliknya yang secara khusus. Tak dapat disangkal bahwa sampai sekarang ini pun juga ada orang yang mengatakan ya bahwa akulah yang memilih Tuhan. Aku yang memilih Tuhan Yesus.
Ya, pernyataan sikap seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau berdasarkan Alkitab tidak dapat dibenarkan. Ya, dan karena itu Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pada Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16, Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita beranggapan bahwa ya kita yang memilih Allah, ya sebenarnya kebinasaan itu sudah menghadang di depan. Ya, karena apa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang ada di dunia ini yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, orang yang mengatakan bahwa akulah yang memilih, itu berarti bahwa ada dalam anggapannya bahwa keselamatan yang ia raih itu ada prestasi pada dirinya, ada keterlibatannya. Tidak sama sekali. Ya, melainkan pilihan itu ya bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesempurnaan kita. Ya, kalau orang lain mengatakan bahwa ya keselamatan itu bisa mereka usahakan. Keselamatan itu mereka usahakan, atau mereka mencari keselamatan. Ya, kalau kita sebagai milik Allah tidak demikian. Keselamatan itulah yang mendatangi kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Ya, dan dengan ini menyatakan bahwa ya tidak ada keterlibatan manusia di dalamnya sehubungan dengan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kalau dalam perikop pembacaan kita di sini mengatakan bahwa miliknya itu harus menjadi kudus, tanpa cacat, ya tidak berarti bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang adalah milik Tuhan itu ya tanpa dosa. Tidak. Ya, tetapi yang dimaksudkan di situ ialah kehadiran orang Kristen di semua lini kehidupan itu harus tampil beda. Dan inilah tantangan kita. Siap tidak kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, mau tampil beda bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Menampilkan standar kehidupan kekristenan kita. Menampakkan kebaikan-kebaikan dalam berbagai hal. Atau justru sebaliknya, ya kita tidak mau menampilkan yang terbaik bagi kehidupan bersama tanpa kecuali dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau dikatakan bahwa kita harus tampil beda, harus menyendiri, ya bukan itu yang dimaksudkan. Mau mengasingkan diri dari orang-orang yang lain, tidak. Ya, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bahwa dalam kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita yang lain, ya kita harus menata kehidupan kita ini berdasarkan standar kehidupan kekristenan kita. Contoh,
Ya seorang guru atau seorang dosen, ini contoh saja. Ya kalau orang lain ya memberikan standar penilaian kepada muridnya atau kepada mahasiswanya berdasarkan pada emosinya, ya karena orang tua siswa atau mahasiswa itu ya tidak senang kepada dosen itu, lalu kemudian berpengaruh kepada nilai. Atau ada seorang siswa atau mahasiswa yang sesungguhnya membutuhkan perhatian lebih, ya karena faktor ekonomi, dan kemudian ada bantuan beasiswa atau semacamnya. Ia sudah masuk dalam daftar, tetapi lalu kemudian mencoret dari daftar itu. Dan di sini seorang guru atau seorang dosen atau siapapun kita ya harus menampilkan ya ciri khas dari kekristenan. Bahwa sekalipun orang lain itu menyakiti kita, jangan pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, dan bukankah itu yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Ya, yang berdagang ya berdaganglah dengan baik. Jangan mengurangi takaran. Sebagai seorang pembeli ya menjadilah pembeli yang baik. Ya, jangan lalu kemudian ya harga sayur 2.000 satu ikat yang besar-besar. Ya lalu kemudian kita menawarkan bagaimana kalau 2.000 3 ikat. Dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu saudara-saudara. Pertanyaan untuk kita semua, untuk apa kita dituntut untuk tampil beda? Itu bukan untuk kita, bukan untuk kewibawaan kita secara pribadi sebagai orang Kristen. Ya, tetapi dimaksudkan di situ ialah untuk menjaga kewibawaan Kristus yang kita percaya. Yang datang sudah memilih kita untuk menjadi miliknya. Ya, pernah saya mendengarkan cerita. Ya, ada seorang yang pergi ke Israel untuk wisata rohani, lalu kemudian mampir di Mesir. Ya, dan bertanya kepada orang Mesir, guide itu, dengan mengatakan, ya kenapa orang Kristen sangat lambat pertumbuhannya di Mesir, padahal orang Kristen itulah yang pertama ada di situ. Ya, sementara yang lainnya nanti di kemudian. Ratusan tahun kemudian baru ada. Ya, tetapi mengapa orang Kristen begitu lambat pertumbuhannya? Ya, lalu jawabnya ya kalau orang Kristen ya kan tidak diperkenankan untuk ya punya istri, punya suami lebih dari satu. Ya, kalau yang lain ya dibolehkan. Ya, lalu kemudian yang bertanya ya memahami hal demikian. Ada juga yang bertanya kepada Gandhi, Perdana Menteri India, dengan mengatakan, Pak Gandhi, mengapa ya penduduk India itu sangat jarang untuk memilih menjadi orang Kristen? Apakah orang India itu benci kepada Yesus atau kepada siapa?
Ya, lalu kemudian Gandhi menjawabnya, sesungguhnya orang India itu tidak membenci Yesus. Orang India itu ya sayang kepada Yesus, cinta kepada Yesus. Ya, tetapi persoalannya ialah ya bahwa orang Kristen itu tidak menampilkan sikap hidupnya yang baik. Ya, sama seperti yang dicitrakan oleh Tuhan Yesus. Ya, seandainya orang Kristen India bisa menampilkan standar kekristenannya, ya wibawa Yesus itu akan ada. Bagaimana kita yang ada di Indonesia? Ya, mungkin kedua-duanya itu berlaku sama seperti yang di Mesir dan juga yang di India. Ya, jangan-jangan pertumbuhan orang Kristen di Indonesia ya tidak signifikan seperti itu ya karena seperti yang terjadi di India. Sekiranya orang-orang Kristen di Indonesia ya telah mengadopsi ya keteladanan Yesus, ya maka ya saudara-saudara kita yang lain akan menganggap Tuhan Yesus itu adalah sosok yang mereka harus percaya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya telah berupaya untuk itu. Dan sebagai milik Allah, ya kita semua dituntut untuk hidup berdasarkan standar kekristenan kita, standar iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yakni kita berusaha untuk tampil beda, hidup dalam kekudusan, dengan menampilkan yang terbaik, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tetap mengakui bahwa kita adalah milik Kristus secara spesial, yang Tuhan sudah pilih untuk maksud yang mulia. Untuk menata kehidupan kita bukan berdasarkan pada kehendak kita, tetapi pada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memilih dan memiliki kita. Mari kita berdoa dan kita ucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri. Lalu kemudian bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita bersama-sama menyatakan atau mengikrarkan pengakuan kita
berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita pada saat ini dalam menyatakan persembahan syukur kita. Dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 14 demikian. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sambil kita menyatakan tanda syukur kita melalui persembahan, mari kita melakukan terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, atas waktu yang Kau berikan bagi kami di hari ketiga di tahun 2021 ini.
di mana pada hari Minggu ini Tuhan masih perkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, menyapa Engkau melalui puji-pujian dan doa kami. Dan Tuhan berikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Yang kami persembahkan bukan bagi kemuliaan kami, melainkan bagi kemuliaan Tuhan. Ajarkan kami untuk mengelola apa yang kami persembahkan ini, terlebih khusus kami majelis gereja-Mu. Demikian juga kepada kami segenap warga jemaat-Mu yang masih ada pada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan secara baik dan benar harta yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami pakai bagi kemuliaan Tuhan. Ya sekalipun ya Tuhan, harta duniawi tidak menjadi fokus bagi kami. Ya namun hal itu sering membawa kami untuk melawan Tuhan, untuk mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan kiranya menjauhkan kami dari hal-hal tersebut, sehingga baik hidup kami pada masa lalu, masa kini, bahkan pada masa yang akan datang, kami gunakan, kami persembahkan bagi Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu adalah umat pilihan Tuhan secara khusus, yang Engkau telah pilih dari tengah-tengah dunia ini untuk maksud yang mulia, untuk menyatakan karya penyelamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mengakui Tuhan bahwa hal itu tidak sanggup untuk kami lakukan karena kami dikuasai oleh dosa. Dosa sering menguasai kami, sehingga kami tidak mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jika bukan Roh Kudus yang mendampingi kami, menuntun kami, maka sesungguhnya iman kami menjadi sia-sia. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus tetap menuntun, mendampingi kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi, sehingga kami tidak larut dalam dosa kami, tidak berkanjang dalam dosa kami, lalu kemudian kami memohon pengampunan yang asalnya daripada-Mu, dan Engkau siap untuk mengampuni kami. Dan Engkau ya Tuhan tidak memecat kami sebagai milik-Mu dan membuang kami keluar, lalu kemudian kami digantikan dengan orang lain. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menjaga kami yang adalah milik-Mu sendiri. Dan Roh Kudus kiranya senantiasa menuntun kami, dan kami dimampukan untuk menampilkan sikap hidup yang baik kepada siapapun juga, sehingga dengan demikian wibawa Kristus dalam hidup kami dan di tengah-tengah dunia ini tetap ada dan seterusnya akan tetap ada. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu, dan kiranya firman itulah yang akan menuntun perjalanan hidup kami dalam sepanjang pekan ini, baik ketika kami sendiri-sendiri maupun ketika kami bersama-sama, ketika kami di rumah, ketika kami di pasar, ketika kami di kantor,
ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kami berkarya bagi kemuliaan-Mu, pertolongan Tuhan tetap kami nantikan. Kami yakin apa yang kami kerjakan dan rencanakan dan usahakan akan Tuhan berkati, sehingga apa yang kami alami menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi orang lain, terlebih khusus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Perkenankan kami Tuhan berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Melanton Rupang yang dirawat di rumah, yang dialami oleh Angki yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam, yang dialami oleh saudara kekasih kami Agatha di Wahidin, yang dialami oleh Nyonya Margareta SP atau Mama Jerry yang sedang dirawat di klinik Inggit, yang dialami oleh Nyonya Mary Parinding dan saudara kekasih kami Aan yang sedang dirawat di rumah. Ibu Esther Mangampa dan anak serta cucu yang mengalami sakit penyakit yang sedang dirawat di rumah. Bapak Enos Palamba dirawat di rumah. Bapak Enos Bandaso juga dirawat di rumah. Bapak Alda, kakak dari Nyonya Dina Palangan, juga sedang dirawat di rumah. Dan hamba-Mu Ibu Pendeta Martina Toding yang juga sedang dirawat di klinik Inggit. Kami percaya Tuhan Yesus tetap melawat mereka. Engkau hadir memberikan solusi yang baik dengan memberkati dokter, para perawat, makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sudah, yang sedang, dan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, baik yang dinyatakan oleh para medis maupun oleh keluarga, sehingga semuanya itu Tuhan mau pakai menjadi alat kepulihan kesehatan mereka. Dan dalam keadaan seperti itu ya Tuhan, kami yakin iman mereka tidak menjadi lemah, justru sebaliknya mereka semakin kuat karena berpengharapan kepada dokter yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Dan juga bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, kami yakin Tuhan tetap melawat kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang berduka cita, karena Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga beberapa saudara-saudara kami, seperti yang dialami oleh Nyonya Margareta yang Kau telah panggil dari keluarga, dan kami semua sepupu dari Nyonya Ganda yang meninggal di Palu kemarin. Mama Erwin, kakak dari Ibu Yospin Salea atau Nenek Erwin, meninggal di Palopo kemarin. Ibu Alfrida Tandilino, kakak dari Nyonya Oktavina Eldan, meninggal di Jakarta tanggal 29 Desember yang lalu. Ibu Esther Pasang
Tante dari Bapak Apeh Bulog meninggal di Telo Batua. Kami yakin Engkau menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan, sehingga tidak larut dalam duka cita yang mereka alami, melainkan Engkau tetap menyertai mereka dan menghibur mereka dengan kuasa Roh Kudus, lalu kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk memakamkan jenazah dari saudara-saudara kami yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan kami semua. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk istri, anak-anak dan cucu yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Pendeta I.P. Lambe. Kami yakin Engkau pun tetap hadir menguatkan mereka, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya kami anak-anak-Mu Engkau tetap berkati dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Kami majelis gereja-Mu Tuhan, kuatkan kami untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya. Ya, dan juga kami tetap berdoa dan bersyukur bersama-sama atas kesiapan yang tetap memberi diri untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bagi anggota majelis gereja untuk periode selanjutnya yang rencananya akan diteguhkan, ya kami yakin dan percaya bahwa rencana itu akan Tuhan tetap berkati. Ya, rencana selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya, karena kondisi kami sekarang ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami untuk merencanakan, untuk peneguhan, dan kami menunggu pengumuman selanjutnya untuk pelaksanaannya. Kami majelis gereja-Mu Tuhan bersama dengan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati kami bersama. Tuhan berkati kami bersama setiap kami yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini, dan memberkati anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, memberkati pekerjaan usaha kami, memberkati rencana-rencana kami, memberkati tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, memberkati kami sebagai gereja-Mu untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan untuk memberikan pelayanan kepada kami bangsa Indonesia, terlebih khusus untuk kasus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin Engkau tetap memberikan keteguhan kepada pemerintah kami, terlebih khusus instansi yang terkait, untuk memberikan penanganan yang maksimal kepada saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Engkau kuatkan mereka semua. Ya Bapa kami di surga, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan lalu Engkau menerima kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua dalam mengikuti ibadah pada saat ini dari rumah kita masing-masing. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar
semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa menjalani hidup ini sebagai sebuah kesadaran bahwa kita adalah milik Allah yang akan terus memuji kemuliaan-Nya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita melakukan Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah, dan teruslah memuji nama-Nya yang kudus dengan segenap hatimu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidup ini. Saya siap menjalani hidup anugerah-Nya dengan terus memuliakan nama-Nya yang kudus. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Mari kita melakukan PKJ 184. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya
memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Silakan duduk kembali dan mengucap syukur.